Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2846 Kakak, jangan lakukan ini. Langit berbintang itu dalam dan luas. Kota tanpa air mata yang berkabut, tersembunyi di kedalaman kabut peri yang kabur, tampaknya tersembunyi, ada penglihatan dan hantu, ada suara bergema dari langit, sepertinya waktu tidak ada, seperti mimpi. Di depan kota, ada bayang-bayang gelap orang, berdiri penuh langit berbintang, ada banyak talenta dari tiga alam, baik tua maupun muda, dan mereka belum pergi, jadi mereka hanya menunggu. Di sana, mengapa tidak ada suara lagi? Kiwang menggelengkan kepala keledai, sepasang mata keledai menusuk, dan bel yang tergantung di lehernya mengeluarkan suara yang sangat tajam. Aku sudah tahu, aku pasti lelah. Kaisar kera kecil berkata dengan penuh arti, memasuki ruang siang, tubuh suci itu tidak baik, tidak peduli seberapa berat darahnya, tidak bisa menahan kerumunan, dewa tahu berapa banyak peri ada. Aku tidak peduli, aku hanya ingin melihat Wulei. Tunggu. Ekaristi pasti akan menculik gadis itu. Orang tua ini sangat optimis dengan Kaisar Chu. Jika penguasa kota Wulei menjadi putri kita mertua, sungguh indah dan nyaman untuk dibayangkan. Lelaki tua itu membelai janggutnya dengan tidak senonoh, menyentuh dagunya dengan tidak senonoh, dan akan ada banyak orang kemanapun dia pergi. Anda mengobrol satu sama lain dengan sangat bahagia. Setelah menunggu begitu lama, kita hanya menunggu pertunjukan yang bagus. Semuanya menganggur. Masih ada beberapa orang yang baik, mata mereka menyipit sejenak, cahaya dan kegelapan mata mereka berfluktuasi, dan mereka masih dikejutkan oleh latar belakang kota tanpa air mata. Mereka sangat yakin bahwa kota ini tidak terbatas pada ratusan artefak kekaisaran, tetapi ada keberadaan yang lebih kuat. Ini bahkan lebih buruk daripada 5 area terlarang. Asura Tianzun berkata dengan santai. Dia pernah ke Xuan Huang dan melihat area terlarang. Meskipun dia tidak bisa melihat menembusnya, kota tanpa air mata memberinya perasaan yang lebih tidak jelas daripada area terlarang, dan dia bahkan lebih takut. Begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Lagi pula, dia melirik ke samping. Tubuh yang kacau juga ada. Dari awal hingga akhir, tidak ada kata-kata. Dia telah bertanya kepada Guru Daozu tentang asal-usul kota tanpa air mata, tetapi dia belum mendapat jawaban. Dengan kata lain, dia tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui sama-sama misterius, sama-sama menakutkan. Masuk dan lihat kebenarannya. Kaisar Wuji bergumam pelan. Li Fengqiu, Wu Qing, Mu Yang dan kaisar lainnya di sebelah kiri juga memiliki pemikiran yang sama. Anak-anak kaisar juga ingin mengetahui rahasianya, dan mereka semua bertanya kepada ayah saya, tetapi saya tidak mendapat jawaban. Saat ribuan orang terdiam, dua sosok datang dari jauh, menyebabkan dunia menatap ke samping. Naimu Liu Qing, dengan mata kosong dan ekspresi kusam, berjalan dengan kaku melintasi galaksi dan menetap di langit berbintang, seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak, seluruh tubuhnya memancarkan udara perubahan kuno. Di belakangnya, Mo Yuan mengikutinya, dan kemudian dia juga memperbaiki tubuhnya, diam-diam melihat kota tanpa air mata sebelum berabad-abad. Dia dan Hong Lian pernah berdiri di kejauhan dan melihat ke kejauhan. Setelah ribuan tahun, ibu kota kekaisaran terkubur, tetapi kota tanpa air mata masih ada hingga saat ini. Dia masih tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di kota peri yang diselimuti misteri itu. Itu Mu Liu Qing, kekasih iblis. Tidak diragukan lagi dia, dewa raja pemusnahan yang legendaris. Oh dewa desolate yang hebat. Dia benar-benar dibangkitkan. Orang-orang di dunia berbicara banyak, tetapi kata kebangkitan membuat mereka meratap terlebih lagi, yang juga dewa alam liar yang hebat, dewa jahat yang mengorbankan dan menyelamatkan raja dewa, hanya untuk kata cinta. Namun, itu masih sebuah tragedi. Dia meninggal, dia hidup, masih ada satu orang yang hilang dalam hubungan kuno itu, pasti selalu ada satu yang tersisa, menjaga tahun-tahun, mencarinya dalam ingatan yang buruk. Raja Iblis menelan surga terdiam, begitu pula Dewa Raja Haomi. Penampilannya saat ini sangat mirip dengan peri kota tanpa air mata, tanpa emosi manusia,
dia terlihat seperti mayat berjalan dari mana saja, mengembara selama bertahun-tahun, tanpa tujuan dan tanpa akhir, seperti boneka, mengembara dunia. Masih dalam keheningan, dua sosok lainnya tiba. Itu adalah pertempuran Kaisar Suci, seperti Dewa Raja Kehancuran, langkahnya kaku, matanya yang kosong terukir dengan jejak waktu, dan seluruh tubuhnya tertutup debu perubahan. Nai Zixuan mengikutinya. Jiwa permaisuri Donghua yang tersisa masih sangat sunyi, dia hanya menjaga dengan tenang, mencari bayangan Raja Suci di tubuh Kaisar Suci, yang juga merupakan semacam rezeki cinta. Siapa orang itu? Kaisar Suci, adik laki-laki di Huang, dimasukkan ke dalam peti mati 9 neter oleh permaisuri Donghua sebelum keabadian, dan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dia muncul sebagai dewa dan muncul kembali di dunia. Abu lagi tingkat pembangkit tenaga listrik. Dunia ini benar-benar indah. Di tengah diskusi, lebih banyak orang menutup mata mereka dari kota bebas air mata, melihat ekspresi Kaisar Suci Dao, penuh ketakutan. Dan menonton ekspresi Raja Dewa Haomi, persis sama. Di sisi lain galaksi, kedua sosok tumpul itu cukup menarik perhatian, dewa besar dan junior tertinggi, keduanya seperti boneka, seolah berdiri di sungai panjang waktu, tertutup debu untuk menyaksikan perubahan kehidupan. Ledakan. Keheningan ribuan orang dipecahkan oleh raungan. Mata dunia semua berkumpul menuju kota tanpa air mata. Ledakan. Kapan? Dentang. Suara-suara di kota tanpa air mata cukup kacau, dan sering terdengar suara dentang, seolah-olah seorang perampok sedang menghancurkan rumah, panci, wajan, meja, kursi, dan bangku dihancurkan di seluruh lantai. Bagaimana situasinya? Jelas, seseorang berkelahi di kota. Apakah Ekaristi menunjukkan kekuatannya? Ada diskusi lain, para tetua kebanyakan mengelus janggut mereka, sementara generasi muda berkilauan, ingin membentuk sebuah tim untuk masuk dan melihat-lihat, lihat gaya mempesona seseorang. Suara berisik dengan cepat dimusnahkan. Kemudian, saya melihat sesosok tubuh bergegas keluar kota, berguling dan merangkak, melihat dengan hati-hati, itu adalah Ye Chen, yang sepertinya dikejar dan dibunuh. Ini. Semua orang tercengang dan tidak mengerti mengapa. Ledakan. Ada ledakan lain, dan tangan batu giok menonjol dari kota, sangat jernih, dan Ye Chen, yang baru saja kehabisan kota tanpa air mata, ditangkap kembali oleh tangannya. Sudut mulut semua orang menyatu, dan mata mereka diluruskan. Itu Ye Chen, Kaisar ke-10 Great Shu. Puncak Zundi yang sebenarnya hanya berjarak setengah langkah dari penyempurnaan Zundi, yaitu pencapaian yang luar biasa, tetapi dia dibawa kembali seperti ayam, seberapa menakutkan orang yang bergerak, Kaisar. Tertinggi. Ledakan. Kapan? Dentang. Kekacauan terdengar lagi, seolah-olah itu adalah suara perang besar. 1 lawan 1, ada semacam 1 lawan 1. Pop, kamu jalang gila. Pop, kakak, jangan lakukan ini. Pop. Di tengah kebisingan, ada teriakan Ye Chen, dengan udara bajingan, tetapi setiap kali ada omelan, ada telapak tangan yang bergema, suaranya jernih dan merdu. Ekspresi orang-orang di dunia semuanya berubah secara bermakna. Pada saat ini, tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Ye Chen dilecehkan, dan pelecehan itu tidak serius, tetapi dia melarikan diri sekali dan ditangkap lagi, sepertinya dia tidak terlalu senang mengobrol dengan Wu Lei, dan mulai berkelahi jika dia tidak setuju satu sama lain. Untuk beberapa alasan, mendengarkan tamparan itu, terlalu banyak orang merasa sangat segar. Mungkin, orang-orang di atas 9 di ruangan itu semua ingin memukul Ye Chen. Ketika mereka melihat wajahnya, tangan mereka terasa gatal dan ingin menamparnya juga. 2 menamparkan. Sukses setengah langkah. Aku kalah. Ming Jue menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Saya mendengar guru berkata sebelumnya bahwa kota tanpa air mata tidaklah sederhana. Sekarang saya bisa melihatnya. Di Huang dan Hongyan masuk, dan mereka aman dan sehat. Masuk akal baginya untuk dipukuli. Banyak orang tua berkata dengan penuh arti, dan mereka ingin tertawa ketika berbicara. Melihat Wu Lei sangat tidak nyaman, tetapi melihat Ye Chen tanpa palu air mata, itu akan sangat nyaman. Pantas saja Wu Lei kejam. Seperti Wu Lei, yang mampu menyerah dan berani menikah. Kebenaran terungkap kota tanpa air mata tidak dapat diganggu, dan penguasa kota tanpa air mata tidak dapat diganggu lagi. Kota tanpa air mata di bawah bulan itu damai dan tenang. Itu masih puncak gunung, berdiri tanpa air mata, bermandikan cahaya bulan, indah seperti mimpi. Pergi menemui Tuan Muda Ye lagi, sangat tidak harmonis, dia telah diikat dan digantung di pohon, dahinya membiru,
wajahnya bengkak, mata pandanya bengkak, dia masih mengeluarkan darah dari satu lubang hidung, dan rambut juga berantakan, semua yang dia tendang berubah bentuk. Hidup seseorang. Masih ada ikatan yang tak terpisahkan dengan pohon besar itu, dan akan selalu tergantung di pohon itu. Di bawah cahaya bintang, kepala Ye Chen masih pusing, dan percakapannya cukup bahagia. Siapa sangka tamparan tanpa air mata sudah cukup, bahkan jika dia mencapai setengah langkah, dia hampir putus asa. Apakah dia kaisar? Ye Chen bertanya pada dirinya sendiri lebih dari sekali. Dengan latar belakangnya, Kaisar Iblis Surgawi dapat membunuh siapa saja yang datang, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Wu Lei, dan tidak dapat melihat melalui kultivasinya, tetapi itu menakutkan, seperti bermain. Yang memalukan bukan hanya ini, tetapi apa yang disebut kekuatan supernatural, seni rahasia, dan metode abadi dari Jalan Kaisar, yang telah menjadi dekorasi di kota tanpa air mata, dan tidak berguna bagi gadis ini. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Di Huang dan Hong Yan begitu damai ketika mereka datang ke sini di masa lalu, karena dia tahu bahwa Wu Lei sangat kuat. Dia begitu kuat bahkan mungkin mereka bukan lawan, tidak heran dia bisa mengalahkan mereka. Melihatnya, keadaan pikiran tanpa air mata cukup nyaman. Saat itu, Kaisar Zun adalah orang yang berlari kencang dan gagal mengikatnya. Saat ini, memberi Ye Chen palu peledak dapat dianggap sebagai penebusan penyesalan. Lagi pula aku adalah kakak iparmu, jadi kamu terlalu kejam. Juga, mengapa kamu memukuliku? Ye Chen meronta dengan keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tali peri. Senjata kekaisaran, bukan hanya kaisar biasa, senjata itu telah menyegel mana dan asalnya. Begitu kata-kata ini keluar, Rao menjadi kejam dan tanpa air mata, dan sangat terhibur sehingga dia ingin tertawa. Mengapa dia memukulmu, bukankah dia merasa terpaksa? Anda telah menyebabkan kekacauan di Wulai Cheng, mencuri begitu banyak harta dari Wulai Cheng, dan bahkan berkata satu saudara perempuan, satu saudara ipar, mengapa wajahmu begitu besar? Sayang sekali aku tidak memukulmu sampai mati. Kamu jalang gila, biarkan kami keluar. Dari dalam tubuh Ye Chen keluar omelan dari Chaos Ding, pria itu sangat marah, melompat-lompat di dunia kecil, mengutuk tanpa henti. Bentak. Wu Lei melambaikan tangannya, dan menamparkan Ye Chen lagi, menyebabkan hidung Ye Chen berdarah di mana-mana, dan baru saja dia sadar kembali, ketika dia ditampar lagi, matanya penuh dengan bintang emas. Pelacur gila, kamu pelacur gila. Chaos Fire juga mencemooh, blah. Bentak. Tepuk tangan masih begitu renyah, wajah tampan asli Ye Chen terdistorsi. Cendekiawan bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Bahkan jika tuanku terbunuh, dia tidak akan cemberut. Kamu pantas mendapatkannya karena kamu tidak bisa menikah. Chaos Cauldron dan Chaos Fire, yang satu seperti mengambil bubuk mesiu, yang lainnya seperti dipukuli dengan darah ayam. Juga berkat Kaisar Ming dia menyatakan dirinya sendiri, jika dia melihat pemandangan ini, dia pasti sangat senang. Dalam hal selingkuh, kedua orang itu memang tipikal. Dari segi pembuatan pisau, kedua produk tersebut juga luar biasa. Nyatanya, Chaos Cauldron dan Chaos Fire berpikir seperti ini, bagaimanapun, mereka bukanlah orang yang memukul mereka, mereka hanya bisa memarahi mereka, dan tuannya bertanggung jawab atas pemukulan tersebut. Kalian berdua idiot. Bos, bersama kami, jangan takut padanya. Aku. Ye Chen sadar kembali, terengah-engah, hampir mati tersedak, wajahnya sangat gelap, dengan mata menyala-nyala, kuali Natal dan api Natal, aku sangat mencintainya. Lihatlah postur ini, jika dia tidak membunuh tuannya, dia tidak akan menyerah. Wu Lei melihatnya, dan benar-benar menunjukkan sedikit senyum, saya sangat optimis tentang Ye Chen, dan saya juga optimis tentang Chaos Cauldron dan Chaos Fire milik Ye Chen. Ketiganya adalah talenta terbaik. Jika kamu bisa tertawa, maka kamu penyanyang, jadi mengapa tidak ada air mata? Ye Chen berhenti berbicara omong kosong, dan mengesampingkan lelucon itu, menatap Wu Lei tanpa menyipitkan mata. Episode 2847 Mari kita bicara. Daging dan darah, yang ingin menjadi kejam tanpa air mata. Kata Wu Lei dengan ringan, mengangkat matanya dengan ringan, melihat ketiadaan, mata yang jernih dan indah itu, meskipun masih acuh tak acuh, selalu mengungkapkan jejak emosi manusia secara tidak sengaja, setiap saat untuk sejenak, ekspresinya linglung, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang lama. Di tubuhnya, sulit untuk menyembunyikan perubahan hidup, serta jejak waktu, di bawah debu tahun-tahun, kisahnya tersembunyi, merekamnya tanpa air mata dan kejam.
Apa asal-usul kota tanpa air mata? Setelah sekian lama, Ye Chen bertanya lagi, masih tidak bercanda, masih menatap matanya, berharap mendengar jawaban akurat untuk menyelesaikan masalahnya selama ratusan tahun. 5 area terlarang dan kota tanpa air mata milik surga kuno yang sama, dan mereka juga memiliki misi tertentu. Orang-orang berada di area terlarang, tetapi tidak ada air mata. Bahkan jika dunia manusia runtuh, bahkan jika orang biasa dimakamkan, mereka harus menaatinya. Ini adalah darah dingin dari area terlarang, dan kekejaman Wu Lei. Wu Lei berbicara dengan lembut, dan akhirnya mengungkapkan rahasia kuno. Kalian, apa yang kamu jaga? Ye Chen mengerutkan kening, ingin tahu jawabannya. Fondasi langit, harapan semua makhluk. Fondasi langit, harapan semua makhluk. Tidak bisa dikatakan. Kata Wu Lei ringan, emosi yang melintas di matanya menjadi tidak terlihat lagi, dan dia menjadi orang yang kejam. Ye Chen terdiam lagi, dan alisnya berkerut lebih dalam, dia tidak tahu apa arti latar belakang langit, dia juga tidak tahu apakah harapan semua makhluk adalah apa yang disebut cahaya. Oleh karena itu, tidak ada air mata yang kejam, dia juga memiliki daging dan darah, dan dia juga bersimpati dengan rakyat jelata, tetapi karena misi tertentu, dia harus tanpa air mata dan kejam. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia juga mengangkat kepalanya, memeriksa kembali kota, dan melihat peri lagi, itu pasti telah mengorbankan cinta mereka beberapa waktu yang lalu, dengan imbalan semacam kekuatan, untuk melindungi kota. Misi, untuk ini, bersedia menjadi orang mati berjalan. Pada saat ini, rasa sedih yang kuat membanjiri hatinya, dan ada juga rasa hormat yang kuat, yang menyelimuti pikirannya. Dia sedih untuk yang kejam dan menghormati yang kejam, satu demi satu. Wanita yang hidup dikorbankan hal yang paling berharga, seperti ngengat, menerkam api yang mengamuk. Pada saat ini, kebenciannya terhadap kota tanpa air mata menghilang. Kota peri berkabut tidak membawa air mata dan kekejaman, tetapi juga menanggung keburukan abadi. Setelah sekian lama, dia menutup matanya, dan melihat tanpa air mata. Dia di bawah bulan masih seperti mimpi. Berapa banyak perubahan hidup, dia kebanyakan berdiri di sini, berdiri di puncak kekejaman, dipisahkan oleh kehampaan, seperti semut yang rendah hati, diam-diam memandangi langit berbintang yang luas, diam-diam memandangi dunia manusia. Di matanya yang acuh tak acuh, pasti ada sentuhan iri yang tidak bisa disembunyikan, iri pada orang di luar kota, iri karena mereka bisa menangis dan tertawa, iri karena mereka bahagia dan sedih. Sayang sekali, kecemburuan itu, baginya, adalah harapan boros yang menyedihkan, dia tidak memiliki air mata, jadi dia hanya bisa bertahan selama bertahun-tahun, air mata dan kekejaman. Angin sepoi-sepoi bertiup, sedikit sejuk. Memeluknya dengan tangan giok tanpa air mata, dia selalu merasa sangat kedinginan. Pada saat ini, sepertinya dia bukan lagi peri yang tinggi, tetapi seorang wanita lemah yang tidak tahan dengan angin malam yang sejuk, dan tidak dapat menahan tubuh halusnya yang menggigil. Kesedihan Ye Chen menjadi lebih intens, dan hatinya sakit untuk wanita bernama Wu Lei ini. Bukan angin yang dingin, tapi kota ini. Tidak peduli seberapa tinggi Anda berdiri, itu masih tanah. Penjara. Kamu memiliki seseorang yang kamu cintai. Kata-kata tiba-tiba Ye Chen memecah ketenangan malam. Mungkin, Wu Lei yang gemetar saat ini memiliki harapan ini, berharap seseorang akan berbicara dengannya. Ya, Wu Lei tersenyum ringan. Dia harus menjadi pria yang mencapai langit, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tanpa air mata atau kata-kata, tetapi ekspresinya kabur. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat gambar kuno, sosok biasa dari belakang, itu adalah seorang sarjana, membawa keranjang bukunya di punggungnya, berjalan menuju Beijing untuk mengikuti ujian, mengarungi gunung dan sungai, hanya ingin pulang dengan pakaian. Tak seorang pun akan mengira bahwa ratu yang kejam, tak berlinang air mata, tak tertandingi yang dapat menyalahgunakan tubuh suci, menaruh hatinya pada makhluk fana, dan telah menjadi debu sejarah. Kalian, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Membuka topik, Ye Chen juga mengubah topik pembicaraan. Dia sedikit bingung, tapi dia masih perlu menjawabnya. Untuk mengobrol. Setelah keraguan terpecahkan, Anda dapat mengobrol dengan Wu Lei selama 3 hari 3 malam, dia cerewet dan tidak akan pernah diam. Tunggu dia kembali, dan tunggu kesempatan. Siapa yang dia maksud? Ye Chen bertanya dengan ragu. Permaisuri surga kuno. Apakah permaisuri benar-benar hidup? Hidup. Tanpa air mata Dao, mengungkapkan rahasianya. Ini. Ye Chen menelan ludah dengan tajam.
Meskipun dia telah mempersiapkan mental untuk waktu yang lama, dia masih terkejut ketika dia mendapatkan jawaban yang akurat ini. Iblis surgawi dan ekaristi pertama bergabung, berapa banyak makhluk tertinggi. Dia tidak membunuhnya sepenuhnya, jalang itu benar-benar tergantung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana permaisuri selamat dari pengepungan Kaisar Dao di zaman yang suram itu. Pada suatu saat, Caitai mengangkat matanya lagi, menatap Wu Lei, di mana permaisurimu sekarang? Di mana-mana, Wu Lei berkata dengan santai. Dimanapun. Ye Chen mengangkat alisnya, menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan melirik selangkangannya, ada di mana-mana. Artinya dia ada di mana-mana, jadi kalau kamu buang air kecil, kamu bisa bertemu dengannya di toilet, itu memalukan. Wu Lei memalingkan matanya ke samping, matanya miring, dan ada juga nyala api di matanya, suasana hatinya menjadi tenang, tetapi karena pandangan Ye Chen, dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Ye Chen tertawa datar, dan buru-buru mengubah topik pembicaraan, kemudian kesempatan yang kamu sebutkan mengacu pada Iblis Surgawi Chong Qixia. Bebas air mata menutup matanya, tetapi menjawab dengan tegas. Setan Surgawi Chong Qixia, apa sebenarnya itu? Ye Chen segera bertanya lagi, karena dia telah mendengar kalimat ini, ada kalimat lain setelahnya, jadi dia mengingatnya dengan jelas. Semacam penglihatan. Penglihatan malapetaka. Mungkin, itu adalah penglihatan keberuntungan. Wu Lei lelah berdiri, jadi dia menemukan sepotong batu giok dan duduk dengan lembut. Malapetaka. Nasib baik. Ye Chen bergumam pelan, arti harfiahnya tidak sulit untuk dipahami, kesulitan dan keberuntungan hidup berdampingan, dia telah mengalami terlalu banyak, tetapi dia tidak tahu apa akhirnya ketika penglihatan itu datang, apakah itu malapetaka atau keberuntungan, itu tidak diketahui. Dan dia berpikir pada saat ini bahwa itu adalah kalimat terakhir dari Tian Mo Chong Qixia, yang juga berarti arti harfiah, dan itu tidak sulit untuk dipahami, dan itu membuatnya cukup bersemangat ketika mengatakannya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang lagi, tepatnya embusan angin, yang datang cukup tiba-tiba, dan Ye Chen terguncang bolak-balik, apakah dia masih terikat? Itu juga digantung di pohon, seperti ayunan, bergoyang ke atas dan ke bawah. Aku berkata, bisakah kamu meletakkannya untukku? Kata Ye Chen, tetapi yang dia lihat bukanlah penguasa kota tanpa air mata, tetapi alam semesta antara langit dan bumi. Melahirkan embusan angin yang tiba-tiba. Bukan hembusan, jika kuasa kaisar biasa yang tertiup angin bisa tertiup ke tepi alam semesta oleh angin, dan tertiup menjadi abu terbang di tempat, bukan tidak mungkin, bukan karena hembusan anginnya kencang, tetapi alam semesta kota tanpa air mata terlalu menakutkan. Atas permintaannya, Wu Lei tidak menanggapinya, bertahan dengan baik dan terlihat bagus dalam hal itu. Ayo, mari kita bicara tentang dunia prasejarah purba. Jangan bicarakan itu. Kalau begitu mari kita bicara tentang pedang Zuxian, atau master pedang Zuxian. Jangan bicarakan itu. Dua urat tubuh suci kuno, ayo mengobrol. Kamu tidak bisa mengatakannya. Dialog aneh selalu lugas, dan Ye Chen cukup kesal ketika mendengarnya. Dia bertanya mengapa dia tidak mengatakan apa-apa, mengapa apakah dia sangat menjengkelkan. Tidak apa-apa mengecewakanku. Kamu, apa hubunganmu dengan Chu Xuan dan yang lainnya? Kamu bisa mengatakan itu, kata Ye Chen dengan wajah gelap. Kakak. Wu Lei membuka mulutnya, tetapi bergumam pelan, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, dan juga sepertinya berbicara kepada Ye Chen. Kakak, terlalu banyak arti. Ye Chen sedikit mengernyit, dan cahaya di matanya tidak pasti, saudari. Dia yakin itu tidak akan sesederhana itu, dan dia juga yakin bahwa tidak akan ada air mata, dan dia tidak akan menceritakan rahasia yang sebenarnya, tetapi hanya memberinya dua kata ini, dan biarkan dia memahami sendiri makna yang dalam. Siapa kalian semua? Ye Chen bergoyang tertiup angin, tetapi matanya dalam, dan kamu, di mulutnya terlalu banyak, mengacu pada Chu Xuan dan Chu Ling, serta Ruoxi dan Wu Lei. Bahkan saudara perempuan harus memiliki asal-usul harus memiliki latar belakang. Episode 2848 Pemberontakan. Nama saya Wu Lei. Tuan Kota Wu Lei berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dia menjawab pertanyaan itu, tetapi tidak menyelesaikan keraguan Ye Chen. Artinya jelas, dan wanita tua itu tidak mau mengatakannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan matanya miring. Itu masih kalimat yang sama, mereka yang menjual trik. Anda semua layak disambar petir, Anda semua layak disambar sampai mati oleh petir,
Anda semua terlihat persis seperti permaisuri, jika Anda tidak memiliki koneksi, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Ketika berbicara tentang Yuan, dia memiliki lubang otak lain. Mungkin, Chu Xuan, Chu Ling, Ruoxi, dan Wu Lei semuanya adalah sisa-sisa permaisuri. Jika ini benar, apakah dia meniduri permaisuri dan melahirkan seorang putri yang berharga? Pantas saja area terlarang tidak menunggu untuk melihatku. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Dari 5 raja surgawi teratas hingga kejatuhan Algojo surgawi, setiap kali dia melihatnya, wajahnya gelap, dan dia selalu berpikir tentang memukulinya. Kali ini, sepertinya ada kesalahpahaman selama periode ini. Tiba-tiba, angin kencang datang lagi, dan angin lebih kencang dari sebelumnya, menusuk tubuh sucinya dengan rasa sakit. Selain itu, terdengar suara berderit, datang dari suatu tempat, suara itu seperti rumah yang akan runtuh, dan balok rumah tidak dapat menahannya, dan akan pecah. Mata Ye Chen berayun dari sisi ke sisi, melihat ke seluruh dunia. Di matanya, Qian Kun adalah balok rumah, yang sepertinya tidak mampu menahan tekanan tertentu dan akan runtuh. Seluruh kota tanpa air mata menjadi sangat tidak stabil dan goyah. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Dilihat dari luar, City of Notters terlihat lebih menakutkan. Kota ini dikelilingi oleh awan gelap, terkoyak oleh guntur dan kilat. Dimanapun ia lewat, sebidang ruang runtuh. Engah, engah, engah. Orang-orang yang masih berada di luar kota terlempar satu demi satu, dan tubuh yang lemah diledakkan di tempat banyak bintang kuno hancur dan runtuh, dan langit berbintang tiba-tiba menjadi berantakan. Bagaimana situasinya? Semua orang membeku, mata mereka penuh keraguan. Melihat dari jauh, kota peri berkabut sepertinya akan runtuh. Saya telah melihat kota tanpa air mata turun ke dunia berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya dalam keadaan seperti itu. Mungkin, itu adalah kemarahan tanpa air mata lagi. Mungkin itu adalah putra ketujuh dari keluarga kami, dan mungkin menimbulkan masalah di kota lagi. Dapat diandalkan. Tatapan para tetua sangat dalam, dan mereka tidak mengira bebas air mata yang menjadi gila, dan kemungkinan besar bukan Ye Chen yang membuat masalah, mungkin ada yang salah dengan kota bebas air mata. Diri, ledakan, gemuruh, langit berbintang berdengung, dan kota tanpa air mata penuh dengan gemuruh. Ada awan gelap bergulung-gulung dalam kehampaan, dan guntur sunyi mencabik-cabiknya. Melihat dengan saksama, ada juga penglihatan kehancuran, mencerminkan kecemerlangan hari kiamat. Ye Chen terdiam, masih melihat sekeliling. Gunung-gunung di kota tanpa air mata runtuh satu demi satu, dan banyak istana dan paviliun terapung juga runtuh satu demi satu. Bahkan patung giok putih yang berdiri di tengah kota berdengung dan bergetar, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tubuh peri juga memiliki warna yang lebih berbintik-bintik. Ye Chen menutup matanya dan menatap kehampaan. Di tengah guntur dan kilat, ratusan artefak kekaisaran dapat dilihat, dan perwujudan setiap patung seperti matahari yang terik, suara langit bergema, dan dewa-dewa kaisar meluap. Alam semesta kota tanpa air mata Baidiki juga berdengung dan bergetar, runtuh. Kekuatan macam apa yang membalikkan kekacauan? Gumam Ye Chen, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Bayangkan saja, ratusan senjata kaisar ekstrim tidak bisa ditekan bersama. Betapa mengerikan. Tanpa air mata atau kata-kata, Ye Chen dilepaskan dengan jentikan tangannya. Dan dia melipat tangannya, melafalkan formula itu dalam hati, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan senjata kekaisaran untuk menstabilkan alam semesta. Ye Chen mendarat di tanah, matanya menyipit, mengintip ke alam semesta. Kekuatan Ming Ming terlalu kuat, saya tidak tahu dari mana asalnya, saya hanya tahu itu seberat gunung, dan dia tidak bisa bernapas di bawah tekanan, ada juga kekuatan penghancur, yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Kekuatan itulah yang membuat tubuhnya bergetar dan hatinya bergetar. Mau tidak mau gemetar. Asal. Bebas air mata sedikit membuka bibirnya. Mendengar ini, Ye Chen melangkah maju dan meletakkan satu tangan di punggung Wu Lei, menanamkan esensi dari tubuh suci. Wu Lei segera mengangkat tangannya, menghadap ketiadaan. Kemudian, sumber dari tubuh suci melesat ke langit seperti pancaran cahaya, memercik pada senjata kaisar, dan ratusan tentara kaisar ekstrim yang hancur tiba-tiba menjadi penuh dengan cahaya kaisar, dan berhenti gemetar. Ye Chen mengangkat alisnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia benar-benar bisa memberkati tentara kaisar. Karena stabilitas senjata kaisar, alam semesta yang kacau berangsur-angsur kembali tenang,
dan awan gelap yang berkumpul dalam kehampaan perlahan menghilang. Bersenandung. Setelah dengungan, ada senjata kaisar yang ekstrim selama dengungan, satu persatu menghilang menjadi kehampaan. Saat ini, Wu Lei berjalan menuruni gunung. Ye Chen mengikuti dan mau tidak mau bertanya, dari mana datangnya kekuatan untuk membalikkan kekacauan. Tetapi melihat satu demi satu pola peri kuno, diukir dari tangannya, tenggelam ke dalam ketiadaan, setiap pola peri menyatu dengan asal mula tubuh suci, dan begitu memasuki halus, menjadi tidak terlihat. Di belakangnya, alis Ye Chen sedikit berkerut, dan itu adalah zaman kuno lagi. Pada saat ini, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri pikirannya, dan ada lebih banyak kesuraman di senja. Bagaimana keberadaan prasejarah purba yang legendaris benar-benar ada? Kaisar Xianwu tewas dalam pertempuran, dan jutaan dewa serta jenderal musnah. Kekuatan yang meluap darinya dapat mengganggu alam semesta kota tanpa air mata, dan bahkan ratusan senjata kaisar yang ekstrim tidak dapat menekan kegelisahan. Di depan, Wu Lei berhenti dan berdiri di depan peri. Ekspresi peri itu kusam, matanya kosong, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya, seperti patung, dia tidak bergerak sama sekali, dan dia hanya bisa melihat cahaya peri meluap dari tubuhnya, yang sangat indah. Wu Lei mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke tengah alisnya. Setelah itu, banyak sekali air mata tanpa air mata, baik yang menggambarkan garis peri kuno, atau berdiri di depan peri. Mata Ye Chen semakin dalam. Setiap kali peri lewat, dia sedikit menyipitkan matanya, dan mereka semua memiliki pola di tubuh mereka. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka semua ada di tim Noters. Setiap kali seseorang dibawa pergi, akan ada jejak penyesalan di alam semesta, tidak peduli betapa sulitnya untuk menyelesaikannya. Uters berbicara fasih, dan masih sering merapal mantra. Mengetahui bahwa mereka adalah musuh, mengetahui bahwa ada cinta sejati di dunia, mengetahui bahwa mereka akan dinodai oleh cinta di dunia manusia, mengapa Anda membiarkan salah satu dari mereka pergi berlatih di dunia setiap beberapa dekade? Ye Chen mengerutkan kening, apakah kamu memancing? Memancing kekasih itu, pergi ke jembatan sialan Naihe. Benar, aku sedang memancing, menggunakan jembatan Naihe untuk mengumpulkan cinta di dunia manusia. Kata Wu Lei acuh tak acuh, proses ini sangat kejam, tetapi kota tanpa air mata membutuhkan kekuatan cinta, ya. Kamu masih meremehkan cinta di dunia, ada dewi tanpa air mata di depan, peri Wuking, peri tanpa air mata, dan peri berpakaian putih, Anda telah kehilangan 4 posisi di kota Wulai. Saya tidak pernah meremehkannya. Tanpa air mata setelah melintasi sepotong kolam peri, dia duduk lagi, jembatan tanpa air mata dan Naihe mengumpulkan tidak hanya cinta, tetapi juga batas penerus darah yang abadi. Bisakah batas penerus darah masih dikumpulkan? Ye Chen tertegun untuk sementara waktu. Tentu saja. Itu artinya, bisakah kekuatan darah yang terkumpul digunakan? Tentu. Ajari aku metode ini. Ye Chen mengambil langkah cepat, menggosok tangannya dengan keras, dan tertawa hehe. Wu Lei melirik dunia, dan menjawab dengan santai, hanya ada satu jembatan Naihe. Jadi aku tidak bisa mengajarkannya. Kekuatan penerus darah. Jika ini diintegrasikan ke dalam tubuh, Anda dapat membuka batas suksesi darah sesuka hati. Sama seperti pria gemuk hitam kecil, dengan gantungan tingkat dewa sendiri, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Ye Fan, tetapi jika dia benar-benar ingin membuka pertarungan batas pengikut darah, Ye Fan mungkin bukan lawannya. Kekuatan abadi terlalu mendominasi. Namun, Wu Lei hanya peduli untuk mencetak pola peri, dan tidak pernah menanggapi. Ye Chen cukup termotivasi, seperti pengikut, mengikuti di belakang Wu Lei, dia akan mengikuti kemanapun orang pergi. Tidak menyombongkan diri, bahkan jika tidak ada air mata untuk buang air kecil, dia akan berjaga di luar toilet. Bagaimanapun, jika Anda tidak mengajari saya teknik rahasia, saya akan mengikuti Anda setiap hari. Entah kapan, Wu Lei baru saja duduk lagi, sudah di bawah patung giok putih. Ye Chen melirik, dan patung batu giok putih di depannya mungkin adalah patung batu permaisuri pengadilan surgawi kuno, yang diabadikan oleh kota tanpa air mata selama beberapa generasi. Karena kekacauan alam semesta, patung itu menjadi lebih berbintik-bintik. Dan Wu Lei mengayunkan potongan-potongan cahaya peri untuk membubarkan noda. Ye Chen merasa nyaman, mengambil kendi, menemukan sebuah batu dan duduk. Mereka yang menyeberangi jembatan Naihe, jika mereka membuka batas warisan darah, pada dasarnya mereka dapat melewatinya, dan mereka dapat mengambil peri dari kota.
Tidak ada air mata. Apakah kamu tidak takut kota tanpa air mata akan runtuh karena kehilangan tanah? Ketika hari itu tiba, kota tanpa air mata tidak akan memiliki arti keberadaannya. Makna dalam kata-katanya. Maka kali ini, kota Wulei akan kehilangan uang. Saya menyeberangi jembatan Naihe sebelum saya memulai penerus darah. Ye Chen menyesap minumannya, dan ketika dia mengatakan ini, pinggangnya diluruskan, dan dia adalah orang pertama yang melakukannya. Biarkan dia pergi, dia adalah orang yang hancur di kota Wulai, dan dia juga orang yang menerobos jembatan Naihe sebelum suksesi darah dibuka. Jika dihitung dengan cara ini, dia menghancurkan kota Wulai 2 kali, dan rasanya nyaman memikirkannya. Jika kamu tidak menggunakan Sueji, kamu dapat menyeberangi jembatan Naihe tanpa ada yang menerobos, dan Kaisar juga sama. Omong kosong, aku. Jika aku tidak melepaskan air, kamu akan menjadi debu sejarah. Pandangan tanpa air mata, mata acuh tak acuh, masih ada bekas api yang menyala, bisa membaca kata-kata hati Ye Chen. Setiap kali Anda mendengar patah menyatukan kedua kata itu membuat Anda sangat marah. Jika Anda bukan karena tubuh suci, wanita tua saya akan menendang Anda sampai mati sejak lama. Anda terlihat seperti anjing, jadi bagaimana Anda bisa menjadi seperti berbudi luhur sebagai Kaisar Zun? Sudut mulut Ye Chen berkedut, jantungnya berdegup. Kata-kata Wulei seperti tamparan di wajahnya, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada yang namanya pelepasan air. Dia masih secara sadar berpikir bahwa dia telah menyeberangi jembatan Naihe dengan kekuatannya sendiri. Kali ini, sepertinya dia sedang menghibur dirinya sendiri. Kamu bilang Ekaristi ada 2 baris, kenapa Ekaristi pertama ada pusaka, tapi yang kedua tidak? Dua-duanya Ekaristi kuno, jaraknya terlalu jauh. Orang yang rajin belajar. Ye Chen yang jenaka mengubah topik lagi untuk menutupi rasa malunya. Tanpa air mata, bagian terakhir dari cahaya peri bersinar, menghilangkan warna bintik-bintik terakhir dari patung itu, lalu berbalik lagi, dan langsung menuju ke kedalaman yang lebih dalam. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah kekacauan alam semesta, dan fluktuasi terlalu besar. Ye Chen buru-buru bangun, dan mengikuti jejak Wulei lagi. Kali ini, dia memiliki labu emas ungu kecil di tangannya, dan dia mengikuti di belakang Wulei, memegang labu kecil itu, menggoyangkannya ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, seperti satpam yang sangat berdedikasi, melakukan pemeriksaan keamanan untuk orang-orang. Belum lagi, memang ada 3 atau 2 jejak Kaisar Yun, meluap dari tubuh Wulei, dan ditelan oleh labu emas ungu kecil, katakan saja. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memalu bahkan penguasaan setengah langkahnya tidak memiliki Kaisar Yun? Episode 2849 menjauhlah. Langit berbintang yang dalam masih sangat luas. Kota peri berkabut tanpa air mata juga tersembunyi di dalam kabut peri yang kabur, yang sepertinya tersembunyi. Orang-orang di dunia bergandengan tangan, hanya berani memandangnya dari kejauhan, dan tidak pernah berani mendekatinya. Kota itu benar-benar terlalu aneh, selalu ada lingkaran kesunyian yang menyebar, dan tidak ada tanda-tanda. Belum lagi para junior, para tetua semuanya ketakutan, dewa tahu jika akan ada omong kosong di detik berikutnya. Oke, tidak ada yang terjadi lagi. Raja Qi menendang kukunya, dan semua orang di dunia bosan, menunggu pertunjukan besar. Sayangnya, setelah menunggu lama, tidak ada suara. Mungkin terlalu banyak orang yang memperhatikan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada orang lain yang telah tiba di sisi lain galaksi. Itu adalah seorang pria berjubah hitam, seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, seperti hantu, tubuhnya terkadang ilusi, dan terkadang padat. Dia tidak bisa mencium bau nafas, hanya tahu bahwa itu sangat kuno, itu galaksi di bawah kakinya seperti perjalanan waktu Changhe, dan dia, sepertinya datang dari akhir tahun. Sangat kuat, sangat kuat. Surat Tianzun dan tubuh kekacauan bergumam serempak, satu alis sedikit berkerut, yang lain sedikit menyipitkan mata mereka. Dengan penglihatan mereka berdua, mereka tidak bisa melihat melalui kehormatan itu orang, hanya melihatnya wajahnya kabur, dan di dunia surga dan bumi, sangat jarang mereka berdua tidak dapat melihat. Ketika keduanya melihatnya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti, berdiri di sisi Xinghe, dan memandangi kota tanpa air mata. Apakah kamu berjalan diam-diam? Orang-orang di sekitar gemetar ketakutan, bahkan Kaisar Zun juga sama, tanpa menyadarinya. Ada orang tambahan di belakangnya, tidak ada yang akan terkejut ketika melihatnya, apalagi seluruh tubuhnya ditutupi di bawah jubah hitam. Dia tidak tahu apakah itu manusia atau hantu, dia seperti hantu, melayang ke sini.
Pria berjubah hitam itu berdiri dengan anggun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya yang kosong dan padat sangat halus dan kesepian. Mata para tetua juga sedikit menyempit, Tianzun dan yang lainnya tidak bisa melihatnya, begitu pula mereka. Surga benar-benar harimau Kracing. Naga tersembunyi. Metode penyembunyian rahasia yang misterius. Itu mungkin abu, dan aku tidak ingin dunia melihat wajah aslinya. Sangat kuat. Pada saat ini, Rao Kuiniu dan Xiao Yuan Huang semuanya serius, dan mereka tidak bisa mencium bau nafas sedikit pun, membuat orang mengira itu adalah boneka tanpa emosi. Di kota, Wu Lei melintasi mata air peri lainnya. Di belakangnya, Ye Chen mengikuti seperti bayangan, memegang labu emas ungu kecilnya di tangannya. Tepat ketika mereka mendarat, keduanya tiba-tiba menoleh. Alis tanpa air mata sedikit mengernyit, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, memandang keluar kota melalui kabut. Surga, ini benar-benar tidak mudah. Ye Chen mengerutkan kening, dan bisa melihat pria berbaju hitam itu. Sayang sekali dia tidak bisa melihat melalui apa yang dia anggap sebagai penglihatan yang agak tinggi, dan dia tidak tahu wajah seperti apa yang tersembunyi di wajah buram itu, apakah dia manusia atau hantu. Ekspresi tanpa air mata sangat acuh tak acuh, dan dia menutup matanya hanya setelah satu pandangan, dan terus menggambar pola peri, mata indah yang kejam itu tidak melihat riak sedikit pun, dan begitu tenang sehingga tidak ada gelombang. Ye Chen juga menutup matanya, dan mengikuti Wu Lei, dia tidak pergi keluar kota untuk memeriksa, dan dia tidak perlu keluar. Pria berjubah itu mengobrol dengan baik, mungkin dia akan menemukan tempat untuk bertarung. Dan yang dia pedulikan masih merupakan seni rahasia mengumpulkan penerus darah. Seperti yang dia duga, Asura Tianzun lewat, mengelus dagunya, dan menyapu pria berjubah hitam itu ke atas dan ke bawah. Tubuh yang kacau juga meninggal, jauh lebih pendiam daripada Tianzun, hanya menonton dengan tenang. Rekan Taois, sungguh pertemuan tatap muka. Tianzun Sura berkata sambil tersenyum, apakah kamu bebas untuk berlatih? Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba berbalik, dan menghilang dalam sekejap. Kemana harus pergi? Sura Tianzun mengikuti dalam satu langkah, dan menghilang dalam sekejap. Jika dia tidak bertarung, dia tidak akan bertarung. Berbalik dan pergi, saya sangat tidak tahu malu, jika Anda seperti Anda harus memberi saya palu. Keterampilan tubuh dan tubuh yang kacau juga misterius, menghilang seketika. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, saya mendengar raungan datang dari kedalaman langit berbintang. Itu adalah fluktuasi perang besar, dan gerakannya tidak kecil. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Tianzun dan Chaos Body telah menyusul dengan pria berbaju hitam. Pergi dan lihat. Banyak orang saling memandang, bisa dikatakan mereka cocok, dan mereka semua meninggalkan avatar mereka dan langsung pergi ke sisi itu. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak melihat setengah sosok, hanya langit berbintang yang berantakan. Kakak, ajari aku. Di kota tanpa air mata, Ye Chen seperti seorang pengikut, menggosok tangannya, tertawa, dan berjalan sepanjang jalan. Jika kamu kuat, ayo bertarung dulu, lalu beri makan sebungkus spesialisasi dacu, dan kemudian sisanya. Mudah ditangani. Namun, Notters tidak hanya kejam, tetapi juga tidak memiliki kata-kata, memperlakukannya seperti udara. Ye Chen sangat marah, wajahnya sangat gelap, dan dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk melepaskan diri. Berbalik tanpa air mata, dia menamparkan dan memanggil. Membaca bahasa pikiran adalah pekerjaan teknis. Ye Chen menyeka mimisannya, dan terus mengikuti dengan pandangan tegas. Jika dia bisa mempelajari teknik rahasia, itu akan sangat berharga untuk dikalahkan. Yang paling menyakitkan adalah bahwa jalan tanpa air mata ini tidak akan masuk. Saya tidak tahu saat yang mana, tidak ada air mata yang tiba-tiba membeku, lalu melihat ke belakang sejenak. Tidak sulit untuk melihat alis hitamnya sedikit mengernyit, dan ada pancaran cahaya di matanya yang indah. Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia menoleh ke belakang. Ke mata, itu adalah awan yang tebal dan berkabut, saya tidak tahu apa yang dilihat Wu Lei, dan itu sangat misterius, mungkinkah ada roh jahat di kota Wu Lei? Aku merindukannya. Wu Lei bergumam pada dirinya sendiri, alis Dai berkerut lebih dalam, dan dia melihatnya selama 3 atau 5 saat. Kakak, ajari aku. Ye Chen tersenyum main-main, menggosok tangannya hampir ke titik percikan api, dan matanya menyipit ketika dia tersenyum. Hanya permaisuri yang tahu tentang pembatasan jembatan Naihe, kata Wu Lei dengan acuh tak acuh.
Kalau begitu, undang Naihe Bridge untuk belajar untukku. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Jembatan Naihe tidak akan keluar sesuka hati. Kata Wu Lei, dengan ringan mengangkat tangan gioknya, dan meletakkannya di dahi Ye Chen. Kekuatan misterius meluap dari telapak tangan, dan untaian-untaian menyatu dengan keabadian, terukir di tubuh Ye Chen. Batas Sueji. Mata Ye Chen tiba-tiba cerah, saljunya sangat cerah sehingga panas, dan apa yang diukir di tubuhnya tanpa air mata adalah kekuatan Sueji, kekuatan abadi, yang persis sama dengan saat Sueji ada di negara bagian. Katakan saja, wanita jalang ini masih sangat mencintaiku, jadi aku akan mulai memberikan bayiku. Kekuatan yang diberikan kepadamu cukup untuk mendukungmu, dan kamu dapat membuka batas suksesi darah. Wu Lei berkata dengan santai, jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Apa yang bisa saya lakukan terbatas. Kita semua adalah keluarga, jangan terlalu pelit. Ye Chen tertawa. Mulai hari ini dan seterusnya, kota tanpa air mata akan memproklamasikan dirinya sendiri, dan selama bertahun-tahun yang akan datang, tidak mungkin untuk kembali ke dunia ini. Noters tidak mau mendengarkan Ye Chen, dan melanjutkan, ingat apa yang saya berkata, jika kamu tidak berhasil, maka jangan biarkan surga muncul dengan kaisar baru, dan juga, lindungi orang-orang biasa di 10.000 alam. Ye Chen mengangkat alisnya dan tertegun. 2 dunia surga dan neraka memproklamirkan diri, dan 5 area terlarang Xuan Huang memproklamirkan diri. Sekarang bahkan kota tanpa air mata memproklamirkan diri. Pada saat ini, dikombinasikan dengan ekspresi tanpa air mata, itu memberi dia firasat yang sangat menyenangkan. Ayo pergi. Wu Lei akhirnya menarik tangannya, menyegel kekuatan Sueji ke dalam tubuh Ye Chen, dan mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Pada saat ini, ekspresi kejam Wu Lei-nya ditafsirkan secara ekstrim. Harta karun. Ye Chen melengkungkan tangannya, meskipun dia masih memiliki banyak keraguan, dia masih memuntahkan 2 kata ini. Dia pergi, memantulkan bintang dan cahaya bulan, menjauh. Di belakangnya, Wu Tir mengawasinya dengan tenang, mengetahui rahasia Ye Chen, dan mengetahui siapa Ye Chen, melihat punggungnya seperti melihat kaisar bela diri abadi saat itu, dengan perubahan dan kegigihan yang sama. Di zaman kuno, dia menyaksikan Kaisar Zun dengan matanya sendiri, meninggalkan surga. Sekilas 10.000 tahun, satu pengiriman, adalah masalah hidup dan mati. Saya hanya tidak tahu apakah pemberian Ye Chen hari ini juga merupakan hidup dan mati, dan saya tidak tahu apakah akan ada Ye Chen di dunia ketika kota tanpa air mata datang ke surga lagi. Episode 2850 belum ada berita. Ye Chen berjalan keluar dari kota tanpa air mata secara perlahan. Dia menutup matanya sedikit, berjalan dengan langkah ulet, dan pikirannya mengembara dalam kekuatan Sueji. Kekuatan semacam itu, agung, kuno, tirani dan ganas, bercampur dengan keabadian dan kelahiran kembali, dan terukir dengan kehancuran ekstrim, tersembunyi di dalam dirinya. Jiwa di kedalaman, selama dia berpikir, dia bisa menembus batas suksesi darah. Ini benar-benar mendominasi. Ye Chen bergumam pelan, sayangnya, dia gagal mempelajari metode rahasia untuk mengumpulkan penerus darah. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, kota tanpa air mata yang halus secara bertahap menghilang menjadi kehampaan. Ye Chen tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Melalui kabut yang tak berujung, dia sepertinya bisa melihat Wu Lei berdiri di puncak gunung, matanya yang acuh tak acuh penuh dengan perubahan harapan, berharap untuk kembali ke dunia dan menyaksikan kembang api di zaman yang makmur. Ye Chen diam, menonton dengan tenang. Ada daging dan darah tanpa air mata. Setiap peri di kota memiliki darah dan daging. Mereka bukannya tidak berperasaan, tetapi karena misi mereka, mereka perlu menjaga tahun-tahun yang panjang di waktu yang dingin. Kota tanpa air mata pada akhirnya akan menghilang, dan saya tidak tahu kapan dan bulan apa yang akan datang ke dunia lagi. Apakah ini akhirnya? Apakah itu Ye Chen di Palu, atau menangis tanpa air mata? Tidak masalah jika Anda datang dan pergi. Tapi itu sangat tenang, saya benar-benar tidak terbiasa. Old Qi, apakah kamu memarahinya? Little Ape Emperor dan yang lainnya telah berkumpul bersama, semua orang bersemangat, tanpa air mata dan kejam, mereka telah menciptakan serangkaian kesedihan emosional di dunia, jika mereka masuk, mereka pasti akan memarahinya. Gadis bernama Wu Lei San. Para tetua itu sama, mengumpulkan satu demi satu bagian.
Surga tidak pernah kekurangan orang tua dan orang yang tidak bermoral, semuanya gelisah, dan mereka selalu berkumpul. Ye Chen tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebelum memasuki kota tanpa air mata, dia ingin memarahi, tetapi setelah dia masuk, dia tahu kesedihan kota tanpa air mata, jadi dia sangat malu untuk memarahi lagi. Tidak ada air mata yang terhormat, dan semua peri di dalamnya adalah terhormat, bukan mereka kejam, tapi diam-diam menjaga rakyat jelata dengan cara yang kejam. Tidak ada air mata, bukan tidak berperasaan. Di bawah pandangan semua orang, Ye Chen meninggalkan pesan, menginjak Bima Sakti, perlahan-lahan menjauh. Kejam. Di belakang mereka, orang-orang banyak menggelengkan kepala, ekspresi mereka penuh keraguan. Selalu merasa bahwa Kaisar ke-10 Dacu memasuki kota tanpa air mata, dan berubah sedikit berbeda, bukan? Dicuci otak. Masa percobaan. Masih menunjuk padanya, bawakan aku menantu perempuan. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, dan dengarkan baik-baik, generasi muda. Jika kamu ingin menikah dengan peri kota Wulai, pergilah ke jembatan Naihe. Ayo, di sana sejuk, pergi ke sana dan tinggallah. Berisik dalam kata-kata, lautan keramaian berangsur-angsur surut, kota tanpa air mata menghilang, dan drama itu sendiri berakhir. Penonton pergi dalam keadaan kebingungan, dengan pemikiran yang belum selesai. Setiap kali kota tanpa air mata datang, pasti ada warna mitos, dan darah bisa terlihat. Anda juga bisa belajar banyak. Di ujung galaksi, Ye Chen telah korban untuk gerbang Daoyu Kaisar. Sesaat sebelum gerbang domain ditutup, dua sinar terang terbang masuk tanpa pandang bulu. Melihat lebih dekat, itu adalah Ming Jue dan Bai Zi. Ye Chen mengeluarkan labu anggur, memandang Ming Jue, dan kemudian ke Bai Zi, kamu punya istri, kamu punya suami, dan kamu selalu pergi jalan-jalan bersama. Pasangan di keluargamu tidak akan cemburu. Bai Zi melangkah maju dan menendang. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan selalu melirik mereka berdua dengan cara yang halus. Salah satu murid Kaisar Dunia Bawah dan salah satu murid Kaisar Huang pada pandangan pertama tampak tidak berarti, tetapi sebenarnya, ada banyak rahasia tersembunyi, dan ada hal-hal mengerikan yang tertidur di tubuh mereka. Kekuatan ilahi, mereka berdua juga harus memikul semacam misi. Ayo, ada sesuatu yang enak. Ming Jue mengaitkan tangannya. Dia mengatakan ini bukan pada Ye Chen, tapi pada Tian Lei milik Ye Chen. Tian Lei juga patuh, dan menyelinap keluar dari Ye Chen dan Hai. Kemudian, di telapak tangan Ming Jue, ada halilintar emas, bersinar terang. Pada saat yang sama, Bai Zi juga menamparkan guntur dengan cahaya perak. Emas ini, satu perak dan dua petir, inti dari sumber guntur, cukup mendominasi, dan ruang angkasa yang robek berderak itu adalah guntur langit Yinyu dan guntur 9 matahari, keduanya merupakan guntur langka dan kilat di dunia. Mata Ye Chen berbinar saat melihatnya. Tian Lei juga sangat bersemangat, berputar-putar di sekitar dua halilintar, seperti anak kecil yang lincah, menatap kedua permennya, dan pada saat ini, halazi telah mengalir ke seluruh tanah. Betapa memalukan. Ye Chen terkekeh. Ming Jue dan Bai Zi melihat ke samping, dan mata mereka miring kalimat ini keluar dari mulutmu, mengapa ini seperti lelucon, di dunia ini, kamu, Ye Chen, malu. Mata berputar adalah mata kosong, dan keduanya mengirim petir, itu adalah ketulusan mutlak. Sekarang, Ye Chen sudah berada di puncak Kaisar Zun, dan dia hanya setengah langkah lagi dari penyempurnaan Kaisar Zun, yaitu penyelesaian tubuh suci, dan perpaduan guntur yang kacau, yang mungkin menjadi terobosan. Kesempatan, dan hanya Ye Chen yang benar-benar dapat menstabilkan posisi surga di dunia manusia saat ini, terlalu banyak kebutuhan bagi Yang Maha Kuasa untuk duduk sebagai penanggung jawab. Bersenandung. Tian Lei berdengung sebentar, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan telah memasukkan dua halilintar ke dan Hai Ye Chen. Proses selanjutnya mungkin lama, tapi ini hanya soal waktu. Pria berjubah hitam belum lama ini, pernahkah kalian berdua melihatnya sebelumnya? Kata Ye Chen, masing-masing dari mereka memasukkan buah umur panjang, dan dia tidak pernah pelit dengan keluarganya, terutama dengan bakat. Aku datang untuk mencarimu karena alasan ini. Ming Jue mengambilnya dengan santai, tetapi alisnya sedikit berkerut, yang mulia surgawi dan tubuh kekacauan mengejarnya. Itu pasti pertempuran besar, dan tidak ada berita setelah itu. Tidak ada berita mulai sekarang. Ye Chen tertegun. Kami berdua pernah ke medan perang itu, dan darah Tianzun dan Chaos tetap ada.
Bai Zi menjentikkan tangannya, dan ada dua helai darah di telapak tangannya, satu sangat keras, dan yang lainnya kacau. Hanya mereka berdua. Ye Chen mengangkat alisnya. Ming Jue mengangkat bahu, kami mencari di seluruh langit berbintang, tapi kami tidak melihat darah orang ketiga. Bagaimana mungkin? Ye Chen mengerutkan kening lagi. Jelas, tubuh Tianzun dan Chaos terluka, tetapi pria berbaju hitam itu tidak terluka. Itu sebabnya dia tidak bisa mempercayainya. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Chaos Body dan Heavenly Sovereign. Mereka mungkin tidak bisa melawan Kaisar bersama-sama, tetapi mereka bisa mengalahkannya sampai mati. Di bawah penguasa, kombinasi keduanya tidak terkalahkan. Sekarang, barisan 2 lawan 1 telah terluka. Artinya, pria misterius berjubah hitam tidak kalah dengan dia dalam kekuatan tempur, dan dia bahkan mungkin melampaui dia dalam kekuatan tempur. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun di surga saat ini yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Apakah itu musuh atau teman, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, pergi dan lihatlah. Ming Jue melangkah keluar dari gerbang domain, melambaikan tangannya dan berkorban ke gerbang domain. Bai Zi dan Ye Chen melangkah bersama. Ketiganya muncul kembali, dan itu sudah menjadi langit berbintang yang mati. Melihat ke kejauhan, langit berbintang penuh dengan reruntuhan, kebanyakan bintang pecah, dan meteorit berantakan. Ketika saya menunggu untuk datang, mereka tidak terlihat, kata Bai Zi. Ye Chen membawa kendi dan melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Karena ini adalah medan perang, ia memiliki sisa nafasnya sendiri. Tidak sulit untuk menangkap nafas tubuh kekacauan dan dewa surga di pasir bintang yang mengembara. Adapun napas ketiga, tampaknya samar-samar terlihat. Ye Chen menutup matanya sedikit lagi, mengintip jejak nafas, menelusuri sumbernya melalui evolusi Zhou Tian. Namun, karena kekuatan pemblokiran Ming Ming, evolusi Zhou Tian hampir tidak efektif. Aku punya perasaan bahwa aku yang terkuat dari ras prasejarah, kata Bai Zi dengan santai. Puncak alam prasejarah pada dasarnya telah musnah. Ming Jue menggosok dagunya dan merenung, langit mencari mereka di seluruh langit berbintang, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Kemungkinan besar mereka tidak berani menunjukkannya kepala mereka. Jangan meremehkan mereka, guru. Pernah mengatakan bahwa Hong Huang tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Saya percaya bahwa lebih dari 60% kaisar berasal dari Hong Huang dan memiliki latar belakang mereka sendiri. Kalian berdua berbicara satu persatu, dan mereka juga berjalan-jalan. Ye Chen terdiam sepanjang jalan, dia tidak pernah meremehkan Hong Huang, meskipun dia dipukuli dan dilumpuhkan, tetapi kebenarannya masih ada, kumpulan makhluk pertama di dunia, pasti ada banyak orang kuat yang belum lahir. Namun, pria misterius berjubah hitam itu sama sekali bukan pria prasejarah dan kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat mata tanpa air mata. Dalam ketidakpedulian, ada kekhawatiran dan kecemburuan yang tersembunyi, yang sebagian besar berasal dari pria misterius berjubah hitam. Setelah itu, kota tanpa air mata diproklamasikan. Sekarang aku berpikir tentang hal itu benar-benar aneh. Ming Jue kembali dari jalan-jalannya, dan menebak lagi, mungkinkah itu pedang Zuxian? Itu mungkin iblis surgawi. Bai Zi menyela. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia lebih sensitif terhadap Zuxian Sword dan Heavenly Demon daripada Hong Huang. Saat berbicara, orang lain menginjakkan kaki di langit berbintang ini. Itu adalah Jiang Taixu, mengenakan pakaian biasa, dengan rambut putih berkibar, seperti makhluk abadi. Ketika Ye Chen melihatnya, mereka membungkuk memberi hormat. Tidak perlu terlalu sopan. Jiang Taixu tersenyum lembut, seperti seorang kakek yang baik hati. Bersenandung. Setelah Jiang Taixu selesai berbicara, dia mendengar suara berdengung di langit berbintang. Kemudian, awan dan kabut berkabut. Lalu, ada dunia besar, yang perlahan terwujud dalam awan berkabut dan kabut. Dalam kabut, Anda bisa melihat gunung, sungai, tumbuhan dan pepohonan di dunia besar, benar-benar seperti negeri dongeng, dikelilingi oleh roh peri, kabur, kuno penglihatan sering terwujud, dan perubahan-perubahan kuno melonjak. Peri. Mata Ye Chen dalam, dan dia pikir dia memiliki nafas peri, ini adalah kedua kalinya dia melihatnya. Aku hampir mengira itu dari suku prasejarah. Ming Jue batuk kering, mengeluarkan prajurit kaisar, dan dengan sadar mengembalikannya ke sumbernya. Dia masih secara tidak sengaja melirik Jiang Taixu. Dia juga dari suku abadi, seolah-olah dia tahu suku abadi sebelumnya, yang akan datang.
Senior, mengapa yang abadi seperti ini? Ye Chen cukup bingung, dan memandang Jiang Taixu dari samping, berharap jawaban yang akurat. Itu harus memiliki misi yang sama dengan kota tanpa air mata, kata Jiang Taixu dengan santai. Sebagai anggota klan abadi, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anggota klan adalah perintah rahasia Kaisar Xianyu. Adapun spesifiknya perintah rahasia, dia sejauh ini tidak pernah tahu. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen langsung mengerti. Kota tanpa air mata dan alam besar keabadian mungkin memiliki semacam hubungan, dan kebanyakan dari mereka adalah yin dan yang, mempertahankan lingkaran sihir dalam kegelapan. Mereka selalu bergerak. Kota tanpa air mata datang setiap beberapa dekade, dan dewa juga demikian pula, tidak ada yang tahu di mana kota dan dunia ini akan turun. Di sini, Jiang Taixu melambaikan tangannya. Di bawah pengawasan ketiganya, senior tingkat abu ini benar-benar mengirim sepasang mata roda langit 6 jalurnya sendiri ke dunia besar klan peri, tidak hanya murid mata roda langit, tetapi juga asal mula roda langit. Mata, Ye Chen bingung, dan Bai Zi serta Ming Jue sama-sama bingung. Dari kelihatannya kali ini, Jiang Taixu datang ke sini untuk memberikan asal-usul Xian Lunyan. Jiang Taixu tidak berkata apa-apa, hanya menonton dalam diam, dengan perubahan hidup. Dunia besar itu adalah tanah leluhur dari klan abadi, dan itu juga akarnya, tetapi dia hanya bisa melihatnya seperti ini, dan tidak bisa masuk untuk melihatnya, dan orang-orang di tanah leluhur hanya bisa melihatnya. Diam-diam, semua ini karena misi kuno, dia tidak bisa masuk, dan klan tidak bisa keluar.